Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sahabat semua, asbabun nuzul dari surat Al-'Asr ini adalah ketika bangsa Arab terdahulu itu suka berkumpul-kumpul di waktu sore, di waktu asar, ya, di mana ketika mereka berkumpul, mereka saling bercerita tentang masalah-masalah mereka berbicara tentang masalah dunia mereka selalu membanggakan kekayaan mereka senantiasa senang dengan ketampanan mereka, dengan keturunan mereka, sehingga dengan hal-hal seperti itu mereka bangga, mereka senang. Mereka kadang meremehkan orang yang berada di bawahnya, ya. Oleh karena itu, dari hal-hal seperti itu, ya, dari pembicaraan seperti itu timbullah dia perselisihan di antara mereka, sehingga dengan perselisihan itu mereka menganggap bahwa waktu asar itu waktu yang membawa sial bagi mereka, ya. Maka mereka menyebutnya waktu sial, waktu yang membawa sial, waktu yang tidak memberikan keberuntungan. Oleh karena itu Allah menurunkan surat ini, surat Al-'Asr. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa surat ini memiliki 3 makna. Pertama adalah bahwa ketika Allah menyebutkan masa, ya, demi masa, demi waktu, ya, itu menjadi satu isyarat bagi hamba-hambanya, ya, bagi kita para manusia, gitu ya, bagi orang-orang yang beriman, itu untuk diperhatikan dengan sangat, bahwa supaya kita tidak lagi memanfaatkan waktu dengan sia-sia, tidak membuang waktu dengan sia-sia, sebab waktu itu selalu berjalan ke depan dan tidak pernah mundur ke belakang, dan tidak pernah bisa terulang walaupun sedetik saja, dan tidak ada yang namanya kita bisa balik lagi ke masa lampau seperti di film-film fiksi ilmiah, gitu ya, disebutkan bahwa ada mesin waktu. Itu semuanya itu nonsens, ya. Kemudian disebutkan juga, kedua adalah bahwa manusia berada dalam kerugian yang sangat amat besar, ya. Ketika apa? Ketika mereka tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dengan benar, sebagaimana yang sudah digariskan oleh syariah. Banyak orang sibuk bekerja sehingga mereka melupakan hakikat mereka berada dalam alam dunia ini. Mereka lupa untuk apa mereka diciptakan, mereka lupa kenapa mereka diciptakan, mereka lupa tujuan hidup mereka itu apa. Pikiran mereka itu selalu terfokus pada dunia, bagaimana mereka mencari materi, bagaimana mereka bahagia secara jasad, ya, bagaimana mereka memuaskan nafsu mereka, nafsu syahwat mereka, nafsu duniawi mereka. Mereka melupakan sholat mereka, melupakan puasa mereka, tidak lagi zakat, sedekah, dan segala macam bentuk ibadah lain. Kenapa? Karena yang jadi pikirannya, yang jadi fokusnya adalah mereka bisa memuaskan jasad mereka. Mereka beranggapan bahwa bahagia itu adalah ketika mereka hidup senang dan jasad mereka itu puas. Padahal itu bukan. Maka di sini manusia berada dalam kerugian. Itu disebutkan, ya. Mereka melupakan akhirat mereka yang kekal. Mereka seolah-olah ingin hidup 1000 tahun, gitu. Mereka seolah-olah ingin hidup selama-lamanya. Padahal kita semua tahu bahwa yang namanya waktu adalah terbatas. Kita tidak mungkin hidup selamanya.
Kemudian disebutkan juga ya bahwa ada pengecualian, ya ada pengecualian orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman seperti apa? Orang beriman kemudian mereka beramal saleh dan mereka istiqomah dalam aktivitas solehannya itu, dalam aktivitas ibadahnya itu. Aktivitas ibadah seperti apa? Mereka yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dengan itu mereka menjadi orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori merugi seperti yang disebutkan dalam surat Al-Asr ini. Maka dalam bulan Ramadan ini, yuk mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita, mumpung Allah masih memberikan waktu bagi kita untuk memperbaiki semuanya, mumpung Allah masih memberikan kita nafas ya, sebab taubat seseorang itu tidak akan pernah diterima ketika nafas kita sudah di tenggorokan, ketika kiamat sudah datang, ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu tanda sudah tertutup pintu taubat. Karena itu mumpung kiamat belum datang, kiamat pribadi, individu, artinya maut gitu ya. Kemudian mumpung juga matahari masih terbit dari timur, belum dari barat, itu artinya pintu taubat masih terbuka. Ya, mari kita sama-sama jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ibadah, bulan penuh keimanan, bulan penuh ketakwaan, di mana kita bisa mencuci semua dosa-dosa kita. Insyaallah di akhir bulan Ramadan ini kita kembali menjadi seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.